bagian crankcase dengan packing itu biasanya agak sekunder ini dia lebih teraduk lagi. Jadi maksudnya lebih berkabut lah. Dia ada di bagian ketebalan di 2,7-an ya, 2,7 mili. Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua lagi oprek motor Ninja ya bosku, Ninja R. Dan kendalanya itu di sini setelah di porting ya, ini kata ownernya ya. Setelah porting katanya agak berat tarikannya gitu. Terus lagi ditambah gua rasa ini motor untuk di bagian atasnya itu emang kurang sih ya. Ini kurang banget. Sebenarnya gua mau porting motor ini ya, gue mau cek dulu, terus gue mau porting ulang ya bosku untuk di bagian blok ya. Nah, kebetulan ini motor gue sambil ya pokoknya tujuan gue sambil dokumentasi juga sih. Jadi biar para owner nih lihat juga lah ya, biar nggak ada dusta lah gitu. Ini sebenarnya kalau untuk mesin ini dia grease ya bosku. Ini kalau gue lihat ya dari luarnya ini emang grease banget sih. Dia grease banget dan ini baru baru dibongkar sekali aja katanya karena udah pernah di porting dan pokoknya kurang enak settingannya lah ya. Jadi kita lanjut bongkar dulu ya bosku. Sorry. Jadi kita sekalian mau cek ya di bagian bloknya juga. Ini untuk portingannya seperti apa? Karena emang pada dasarnya portingan pun gue nggak bisa ini sih ya. Gue nggak bisa ya pokoknya sesuai permintaan konsumen aja sih. Kalau pengen bawahnya enak, kalau pengen atasnya enak, ya gimana permintaan sih. Tapi kalau emang karena di konsumen gue ini dia bilangnya dia bilangnya kurang enak setelah di porting, jadi gue mau cek. Ini sebenarnya kurang enaknya di mana kan gitu loh. Karena kalau untuk bagian luar itu emang grease banget sih ya. Terus dari segi semuanya ini emang normal lah. Ini selang bikin ribet. Nih, ini ada bekas oli-olinya. Jadi blok-bloknya itu, nih dia grease banget ya. Tuh, dia ada putih tapi gradasi tipis banget, dikit banget. Nih, tuh, ini dikit banget. Ini sih grease banget ya bosku. Jadi untuk portingannya nanti gua cek dulu ya bosku. Nah bosku, jadi ini bloknya ya, ini udah gua ukur-ukur juga untuk lubang-lubangnya. Dia untuk exhaust atas ya, dia tingginya ini 31,5, atasnya 31,5, dan untuk lebarnya dia di angka 37 kurang sih. Ini karena gua pakainya Sigmat manual ya, pokoknya ini ada di angka 37 kurang. Terus lagi untuk ini buspot, untuk buspot dia ada di angka 43 ya bosku. Untuk buspotnya kok mati ini. Jadi buspot dia ada di angka 43 dan transfer juga dia ada di angka 43 ya bosku. Nah, dan untuk kips dia ada di angka 28 ya. Jadi di sini keluhan konsumen gue itu kan dia bawahnya kurang ya, untuk RPM bawah dia kurang. Terus lagi untuk di bagian atas ya, motor ini gua rasain emang atasnya tuh agak gimana ya, dibilang nahan sih enggak, cuma kurang greget aja gitu.
Untuk lebar ini kemungkinan gue bakal pakai di kisaran 66%an lah ya, 66 atau 67% lah. Ini mau gue pakai lebarnya ya, dari piston standar ya bosku. Jadi biar, maksud gue tuh biar agak ngeklop dikit sama tinggi exhaustnya ya. Dan lagi di sini untuk radius ya, ini radiusnya masih ini ya bosku. Ini masih, kalau gua raba sih, ini dia nggak apa ya, kurang rata. Jadi maksudnya kurang halus gitu ya. Dia masih kasar-kasar banget. Terus lagi untuk di bagian transfernya ini, transfer besarnya, dia di bagian sini tuh, dia nggak apa ya, nggak lurus. Dia nggak lurus dia. Nih, bagian sini dia nggak lurus. Jadi dia bergelombang. Ini mau gua rapihin juga. Ya pokoknya gua nggak ini sih ya. Tapi kemungkinan dan untuk buspot juga gua bakal rubah agak tinggi 0,5an sih. Terus juga ini samping-samping sini dia kena ini ya. Nih, di bagian primer sekundernya lubangnya. Nah, ini dia kena mata tuner. Nah, ini dia kena mata tuner nih. Ini harusnya jangan sampai seperti ini ya, bosku. Nih, otomatis kalau misalkan dia samping-samping sini dia kena mata tuner, itu harus disesuaikan lagi sama crankcase-nya ya. Otomatis kan di bagian crankcase itu, di bagian radius crankcase-nya itu harus agak dilebarin dikit. Jadi biar nggak apa ya? Ya biar klop lah ya bosku. Nah, terus juga di bagian sini, bagian lubang-lubangnya dia masih ada kayak tonjolan gitu ya. Ini kurang rata juga. Oke, jadi ini mau gua proses dulu ya bosku, biar videonya juga nggak terlalu panjang juga sih. Jadi ini gua skip aja. Lagian untuk cara porting dan segala macam gua udah ada di video-video kemarin sih ya. Nah bosku, jadi ini udah beres ya. Ini udah beres, gua porting. Coba di bagian-bagian sini ya, tuh di bagian-bagian dinding paling atasnya. Ini gua nggak sentuh ya. Ini karena emang seperti di awal tadi ya bosku. Ini dia terlalu awalnya gara-gara kena mata tuner. Nih, jadi dia bengkok-bengkok seperti ini, terus kelebaran ya. Kenapa gue bilang kelebaran? Ya karena gue bilang dia nanti aliran udara bakal mentok ya bosku. Ini contohnya ya. Ini contohnya nih. Ini packing bawaan ya. Nih. Ini packing bawaan ya bosku. Ini packing bawaannya gue copot dari motor. Nah ya. Ini gue pasang. Ya, ini gue pasang nih. Ini gue pasang. Tuh. Tuh kelihatan nggak dalamnya? Gua zoom nih, tuh. Jadi dia di sini tuh antara packing dengan dinding radius lubang ya, itu dia lebih dalam ya bosku. Dan cirinya lagi lebih jelasnya dia ada di sini. Nah, dia sesuai bentuk ininya sih. Dia sesuai bentuk ininya kalau gue perhatiin ya. Nih. Ini seperti ini packing, terus kita balik. Kita pakai sebelah sini deh ya. Nih. Kan ini kan lebih jelas ya belok-beloknya nih. Berarti sebelah sini ya. Nah, tuh. Tuh, dia agak menyon. Pokoknya agak menyon lah. Nih, bagian sini. Makanya kenapa gue bilang kalau buat porting itu jangan sampai dinding bagian atas ini ya itu kena mata tuner ya. Kayak contohnya misalkan tes begini, terus ini kena gitu kan, kelebar gitu kan. Nah terus ini kena, semuanya kena lebar ya, jadinya seperti ini. Mana tadi nih tuh,
Pokoknya beda sih warnanya. Kalau ini kan yang bagian ininya ya, bawahnya nih. Nah, ini bagian atasnya nih yang ke sini. Warnanya juga beda tuh. Warnanya juga beda. Pokoknya ini bekas bahan bakar mengalir. Itulah efeknya ya, bosku. Nah, bosku, jadi ini kan untuk packing nih udah dilebarin ya, bosku. Nah, ini udah dilebarin. Sedikit pas lah ya, tapi nggak terlalu pas banget, tapi cuma sedikit pas lah ya. Gua takutnya nanti ada yang nanya ya gitu, takutnya ada yang nanya kok di bagian sini itu yang jelas gitu ya. Nah, dan sebagian sini itu sedikit banget. Gua takutnya juga kan ada yang skip-skip gitu kan ya. Jadi tolong untuk penjelasan jangan di skip-skip ya, biar nggak ada salah paham lah. Tadi kan di awal itu lihat sendiri ya, di bagian sini itu ada cetakannya ya di bagian sini. Dan yang bagian dalam itu malah dia jelas banget ya. Kenapa kok bisa gitu loh ya. Jadi antara aliran udaranya itu nggak maksimal, kurang mulus gitu ya. Kenapa kok lebih kelihatan banget di bagian dalam ya, bosku. Dan di bagian sini itu kelihatan ya sama kelihatannya, cuma nggak terlalu lebar gitu ya, bosku, karena di bagian dinding sini dia sudah kena mata tuner ya. Tapi untuk bagian bawah ya itu emang regulasinya antara crankcase dan packing itu emang agak lebih lebar dikit packing ya, bosku. Jadi ini gua langsung contohin aja ya, bosku. Ini biar lebih jelas lagi lah ya. Sini gua contohin ya, bosku. Nah, itu crankcase, nah dan packing dan blok yang udah kelebaran ya, bekas kena mata tuner. Nah, itu blok, nah, dan packing, dan ini crankcase ya, bosku. Nah, di bagian crankcase ini ya, di bagian crankcase ini itu dia lebih lebar packing ya, bosku. Nah, itu dia lebih lebar packing. Nah, jadi pas begitu dia udara mengalir ke atas, dia mentok packing ya. Karena packing itu agak lebih lebar dikit, makanya kenapa di bagian bawah itu dia agak kelihatan apa namanya? Kelihatan mentok dikit gitu ya, seperti yang di awal tadi itu. Nah, itu jelas ya, bosku. Jadi agak lebih lebar dikit, emang regulasi standarnya seperti itu ya, bosku. Untuk motor apapun biasanya, karena kalau udah dikencengin itu biasanya dia agak ngelebar dikit sih. Nah, untuk di bagian atas itu kenapa bisa jelas banget? Itu karena di apa? Ketika udara itu lewat ya ke lubang transfer, itu dia apa namanya? Bakal ngumpul. Nah, bakal ngumpul di bagian atas packing situ. Nah, jadi udara itu lewat situ ya, biar jelas ya, bosku. Digambar dulu. Nah, itu kan aliran udara ya, bosku. Nah, ketika piston tembek, udara lewat samping kan, masuk ke samping, ke lubang transfer, ke situ. Nah, dan di bagian packing itu dia agak mentok dikit ya. Tuh, agak mentok dikit. Nah, karena agak lebih lebar daripada crankcase ya, bosku. Jadi dia agak mentok dikit. Makanya tadi kelihatan cetakannya itu dia dikit banget di bagian bawah ya. Nah, untuk di bagian atas itu kenapa lebih banyak? Karena udaranya itu mengumpul di bagian atas ya, bosku. Karena di bagian bloknya itu, di bagian dinding primer sekundernya dia terpapas sama mata tuner ya, di portingan awalnya ya, bosku. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kan ke atas terus dia ngalir. Nah, jadi lama-kelamaan dia ngumpul di bagian yang blok yang kelebaran itu ya, bosku. Jadi dia makanya kenapa si packing itu dia lebih jelas kelihatnya gitu kan, bahkan lebih lebar daripada yang bawah gitu loh, karena bagian dinding bloknya dia terpapas mata tuner. Jadi dia untuk udaranya itu dia ngumpul ya, karena udara banyak yang masuk jadi dia ngumpul di bagian situ, makanya kenapa itu tebal banget ya, maksudnya lebar banget untuk tandanya gitu. Nah, nah seperti itu ya, bosku. Nih, nah ini packing ya. Tuh. Jadi dari bawah mentok, di atas dia ngumpul.
Makanya kenapa gambar di awal tadi itu packing itu dia bagian dalamnya di bagian garis itu, garis primer sekunder, dia jelas banget lebar gitu ya dibandingkan yang bawah. Yang bawah dia tipis gitu. Oke, jadi ini untuk finishingnya ya bosku, seperti ini. Fokus lah. Nah itu bagian exhaust dia halus. Untuk yang lain gue sengaja bikin nggak sengaja gue kasar sih. Jadi maksudnya sekasarnya mata tunernya aja sih bawaannya gitu. Nah dan di sini juga gue kasih penjelasan sedikit lagi. Sebenarnya udah sih ya di video-video sebelumnya pun gue kadang kalau lagi pegang blok atau apa gue sering kasih tahu juga kan gitu. Buat bagi yang awam banget lah. Jadi porting tuh semuanya ada yang halus ya. Jadi intinya di sini seperti ini atau nih kayak radius ini, terus dindingnya yang primer sekunder ini dia ada juga yang dihaluskan, dia ada juga yang dihaluskan, terus ada yang mengikuti kasarnya mata tuner, bebas lah. Ada juga yang sengaja dikasarin, ya tergantung kreasi masing-masing sih gitu dan logika masing-masing lah intinya. Tapi di sini yang benar-benar halus itu gua di bagian exhaust aja. Kenapa? Ya pokoknya di logika gue itu biar si udara kotor itu keluarnya tanpa hambatan lah ya, tanpa ada apa-apa. Jadi intinya langsung plong keluar. Dan nantinya di timbal baliknya itu dia menurut gue sih bakal sempurna kan gitu. Jadi antara keluar masuknya udara kotor dan ada timbal baliknya lagi itu menurut gue bakal sempurna lah, bakal maksimal kan gitu. Yang udah gue rasain sih seperti itu aja ya. Karena rasanya pun nggak terlalu signifikan juga ya bosku. Jadi intinya kita di sini bermain lebih jernih ke kreasi kita aja sih, itu ya bosku. Dan ini kenapa gua buat agak sekasar sekasar mata tunernya aja lah, gitu. Nggak gua kasarin secara sengaja gitu ya. Jadi sekasarnya mata tuner aja, dan ini pun nggak gua halusin karena supaya aliran bahan bakar itu, dia kan udara itu kan kandungannya dia bensin ya, bahan bakar dengan oli samping lah, campur oli samping kan. Biar nanti si udara ketika melewati dinding primer sekunder ini dia lebih teraduk lagi. Jadi maksudnya lebih berkabut gitu. Jadi kan nggak semata-mata dia masuk ke sini dengan polosnya dia masuk kan gitu. Ya logikanya seperti itu sih. Intinya di penjelasan gue ini logikanya seperti itulah ya. Gue ngejelasin semaksimal mungkin lah. Jadi biar pas melintasi di bagian lubang primer sekunder ini dia lebih berkabut karena teraduk gitu ya dengan si bagian kasar-kasar yang ini ya, dinding-dindingnya ini, dinding-dinding radiusnya ini ya bosku. Nah dan lagi untuk ukuran di sini gue pakai 30 ya bosku. Ini untuk exhaust gue pakai 30, dan untuk lebarnya ini gue pakai di angka 66% ya bosku. Untuk lebarnya gue mengingat jangan terlalu besar juga lah ya, karena ini buat harian juga. Cuma ini emang udah kagol gitu kan, tapi insya Allah gue bisa maksimalin lah sesuai apa yang dipengen sama konsumen lah dari settingannya ya bosku. Dan untuk transfer ini tetap gue nggak robah ya, ini gue tetap di angka 43, cuma di bagian BP gue naikin agak 0,5 karena ini dia rata ya, ini dia rata. Ini untuk ukuran BP dan transfernya ini dia rata di angka 43 semua. Jadi yang di bagian BP ini gue agak tinggiin 0,5 ya bosku. Oke, dan lagi untuk di bagian kips. Untuk di bagian kips ini gue pakai, kan awalnya itu gue ukur 28 ya, itu pun udah agak digores sedikit sih itu. Jadi di sini gue tetap tinggiin 0,5 aja sih, nggak banyak-banyak ya. Yang terpenting itu di bagian exhaust gue nggak terlalu main ekstrim juga. Untuk lebarnya gue tetap pakai hitungan juga ya bosku. Intinya nanti setelah settingan di mesin ya, setelah settingan di mesin itu gua bakal maksimalin sesuai apa kepengennya konsumen aja sih. Intinya ke situ lah ya. Ini nggak terlalu banyak di ini juga sih. Nah boringnya sayang banget tuh. Ini masih bagus banget nih. Putihnya pun dikit aja. Masih mulus banget bro. Oke bosku, jadi di sini kita lanjut pasang ya bosku. Jadi sebelum gua pasang ya bloknya, jadi di sini gua ngecek dulu di bagian sini, di bagian timbal balancer pun ini dia kendor ya. Nih tuh kelihatan ya bosku.
Nah ini dia kendor, ini mau gua kencengin dulu. Terus ini sisa-sisa yang kampas-kampas kopling yang haus banget ya. Jadi gue di sini mau bersih-bersih dulu, gue mau beliin spare partnya dulu. Kita lanjut. Nah bosku, jadi ini udah gue pasang untuk bloknya ya, dan terus ini juga udah gue benahi ya untuk balancernya. Nah dan sekarang gue lagi ini packing bak kopling. Nah ini untuk packing untuk plat kopling kampas kopling yang kecilnya ini gue cuma beli satu aja ya, itu juga yang bagian yang kecilnya aja sih. Kalau yang lainnya ya nih buat yang kecil ininya aja, karena ini udah gua ukur dia ada di bagian ketebalan di 2,7an ya, 2,7 mili. Terus kalau buat yang ini, kalau buat yang bawaannya ya, kampas yang besar-besarnya ini dia masih ada di angka 3 milian lah. Pokoknya kurang lebih 3 mili, nggak kurang dari 3 mili ya bosku. Lebih dari 3 mili lah. Jadi dia masih layak pakai banget. Nah, kenapa gue belinya cuma satu aja ya di bagian kampas kecilnya. Nah dan ini sekarang gue lagi mau ganti untuk sealnya ya, seal tutup tipsnya ini. Ini karena dia pengaruh juga ya bosku. Kadang kalau misalkan kita lagi di RPM atas, kadang suka bunyi gimana ya, kayak ngorok-ngorok gimana gitu kan. Jadi ini ngaruh banget sih kalau menurut gue ya. Jadi ini kita ganti baru aja, dan ini pun kita ganti yang ori juga ya bosku. Nih ya, perbedaannya dia longgar banget. Dan kalau pakai yang baru dia seret. Nah tuh dia seret, karena ini emang dia udah longgar banget sih. Jadi ini kita ganti baru ya bosku. Biar nggak ada kebocoran juga ya. Biasanya kan di bagian biasanya ada aja sih yang komentar di bagian head itu ada keluar kayak bocor-bocor atau gimana. Itu salah satunya biasanya dari sini ya, dari tutup kipsnya. Itu sealnya dia biasanya udah aus, minta diganti bosku. Kan dia seret. Sorry. Ini biar nggak sakit ya bosku megangnya. So gue pakai impact kencenginya. Jadi dia seret. Nah, dia seret. Kalau tadi dia longgar banget sih. Untuk dari pistonnya semua dan o-ring pistonnya dia masih normal ya. Jadi dia masih nonjol, belum rata. Jadi nggak usah nafsu juga ya bosku kenceng-kencenginnya. Ini biasanya di bagian kenceng-kenceng ini banyak yang patah karena nafsu ya. Yang kedua ngelepasnya nggak tahu arah. Oke. Jadi sekarang kita pasang bak kopling ya bosku. Ini packingnya yang original juga, karena yang bawahnya itu dia sobek ya bosku. Jadi di bak kopling tuh gue pakai ori karena biar nggak ada lem-leman ya, biar nggak bocor juga. Karena yang ori ini dia kuat banget ya bosku. Dari segi kepresisiannya lah. Jadi kalau udah dikencengin tuh nempelnya nempel banget. Jadi nggak usah pakai lem lagi. Dia kuat sampai tahunan lah.
Makanya kenapa kalau misalkan sekalinya dibuka itu pasti kadang suka nempel gitu sama bak kopling. Jadi intinya gue kalau buat part-part yang signifikan banget itu gue pakainya selalu yang ori ya. Itu ya. Oke bosku, nah jadi di sini gue udah ini ya, udah beres masang-masangin spare part nih, yang gua ganti ya. Berikut yang gue pakai per kopling, terus packing bak kopling, seal clip, ya semuanya lah, air radiator sama oli. Jadi ini udah tinggal kita ya pokoknya tinggal kita cek aja sih. Dan untuk radiator ya bosku, untuk radiator. Jadi untuk karburator ini dia masih pakai filter ya. Karena jadi intinya gue coba maksimalin dulu dari tetap pakai filter, karena gue juga memaksimalkan dari segi portingan gimana caranya biar pakai filter. Ya, jadi intinya jangan terlalu gede juga lah, karena ini standar hariannya. Jadi biar dicucinya juga biar nggak jadi pas ketika dicuci itu biar nggak ribet lah ya. Itu juga sedikit permintaan dari konsumennya bosku. Jadi gue tetap insya Allah gue turutin. Tapi ya dia juga sebenarnya kalau misalkan dilepas ya nggak masalah. Tapi gue usahain pakai filter ya bosku. Dan standar harian mugi-mugi enak jos lah. Oke bang. Jadi di sini saya lanjut dulu. Nah jadi di sini kita tinggal nyalain aja ya bosku. Kita cek dulu untuk kondisi mesinnya ya. Kita salah-salah dulu ya bosku. Karena di sini baru gua ganti oli juga. Untuk settingan karbu ini udah gua robah ya dari segi spuyernya, dan anginnya gua sengaja gua masukin dulu ke dalam ya bosku. Jadi biar dia becek dulu di bagian blok ya. Biar becek dulu biar terlumasi ya.
Nah, jadi itu untuk selnya gue emang kasih agak basah di bagian main jet ya bosku, tapi di bagian pilot gue nggak terlalu besar juga ya, karena ini dia masih pakai, maksudnya masih gue pakein filter lah ya, masih gue pakein filter. Terus gue agak besarin di main jet itu biar apa, biar dia pas begitu motor dingin, walaupun insya Allah berapa harinya dia nggak nyala, tapi ketika dinyalakan nggak akan terlalu sulit gitu ya, tinggal naikin cuk aja. Kalau untuk suara mesin ini halus banget ya bosku, karena emang posisi blok pun bosku lihat sendiri ya, itu di bagian lapisan elektrofusionnya aja dia masih mulus banget ya. Yang putihnya itu gradasinya dia cuma dikit banget. Ya jadi pokoknya setelah ini gua mau minta reviewnya dari konsumen ya, itu pun kalau dia mau gitu kan, biasanya yang udah malu lah kan gitu. Jadi intinya gue cuma pengen dia ngetes dan rasanya itu seperti apa gitu, ada perbedaan atau enggak lah. Jadi intinya ke situ ya bosku. Oke. Oke bosku, jadi intinya seperti itu aja lah ya. Semoga di video ini bermanfaat lah ya, dari segi gua memporting, terus gua menjelaskan dari apa yang gua sedang kerjakan ya bosku. Jadi intinya pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua dan pantengin terus notifikasinya ya bosku. Oke, thank you.